Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Altramers. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Arbain, konsultan medis PT Altram. Saya bergabung di PT Altram ini sudah 6 tahun ya. Salah satu produk yang membuat saya bergabung di PT Altram yaitu air sehat penyehatan Dr. Water ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang air ya, khususnya air hidrogen, yaitu bagaimana dampak air hidrogen ini terhadap penyakit degeneratif. Nah, bagaimana peran air hidrogen ini terhadap penyakit degeneratif ya. Mudah-mudahan setelah selesai sesi Zoom meeting ini, teman-teman semua dapat bekal ya, sehingga lebih menjaga kesehatan lagi dengan konsumsi air hidrogen. Bagi yang udah punya, lebih intens lagi mengkonsumsinya. Bagi yang belum, segera miliki agar kesehatan kita bisa terus meningkat. Nah, khususnya untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif maupun untuk mengatasinya. Baik, saya mulai aja ya. Kita bahas dulu tentang penyakit degeneratif. Apa sih itu penyakit degeneratif? Nah, penyakit degeneratif adalah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kegagalan fungsi jaringan atau fungsi organ atau sistem tubuh. Jadi kegagalan jaringan atau organ atau sistem tubuh itu menyebabkan penyakit degeneratif. Karena itu penyakit degeneratif banyak sekali dan itu terkait dengan sistem ya. Ada sistem kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah segala macam, ada sistem saraf, ada sistem hormonal, dan itu kalau itu terganggu karena jaringannya atau organnya atau sistemnya terganggu, maka akan timbul suatu penyakit yang digolongkan sebagai penyakit degeneratif. Nah, itu terkait dengan jaringan. Jaringan itu terkait dengan sel. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ tubuh membentuk sistem tubuh. Nah, kalau fungsi-fungsi ini terganggu, maka timbullah penyakit degeneratif. Jadi agak beda dengan infeksi yang sekarang lagi pandemi, ya virus corona. Kalau infeksi itu ada virus dari luar atau bakteri atau jamur masuk ke tubuh kita. Tapi kalau degeneratif itu sel kita yang terganggu ya, terganggu fungsinya, mengganggu fungsi jaringan, organ, sistem tubuh sehingga timbul suatu penyakit. Itu konsep tentang penyakit degeneratif. Apa sih penyebab dari penyakit degeneratif ya? Nah, penyakit degeneratif itu pada umumnya terjadi disebabkan oleh usia, faktor usia. Jadi seperti tadi Mas Harif bilang ya, semua kita akan menghadapi penyakit degeneratif dengan bertambahnya usia kita ya. Makin usia kita makin lanjut ya, maka potensi kena penyakit degeneratif ini makin besar ya. Nah, kenapa usia berperan dalam penyakit degeneratif ini? Karena sejalan dengan usia kita, makin kita usia bertambah, maka kemampuan regenerasi sel kita itu beregenerasi. Jadi sel kita itu ada usianya ya. Sel darah 120 hari mati sel darah, diganti lagi dengan sel yang baru. Jadi regenerasi sel. Nah, sejalan dengan usia kita, kemampuan regenerasi sel ini akan menurun. Jadi usia 30 tuh udah mulai menurun ya, menurun. Nah, suatu saat sel-sel yang mati ini harusnya digantikan dengan sel yang baru, tidak mampu lagi digantikan, sehingga jaringannya terganggu, sehingga fungsi jaringan juga terganggu. Itulah konsep penyakit degeneratif. Makanya banyak terjadi pada usia lanjut. Dulu usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, seperti hipertensi, kemudian stroke, jantung koroner, kanker, diabetes, segala macam. Di usia-usia lanjut terjadi penyakit degeneratif ini. Nah, karena tadi faktor regenerasi selnya yang sudah tidak mampu lagi seiring dengan bertambahnya usia kita. Nah, itu faktor utama. Jadi usia, makin lanjut usia, kemampuan regenerasi sel kita menurun, maka sel yang mati itu tidak tergantikan sehingga terjadi kerusakan jaringan dan sistem
tubuh. Nah, tapi bukan hanya faktor usia, teman-teman. Karena ini terkait dengan sel, jadi bukan hanya usia. Kalau usia itu secara alami, ya, alami. Bukan hanya usia, tapi faktor gaya hidup. Nah, ini gaya hidup. Gaya hidup kita juga sangat mempengaruhi terjadinya penyakit degeneratif. Kenapa? Nah, kalau gaya hidup kita tidak sehat, merokok, segala macam, makan makanan yang sembarangan, segala macam, minum kurang, nggak olahraga, segala macam, sel-sel kita itu tidak sehat, ya, banyak keracunan sehingga mati, banyak yang mati, dan kemampuan regenerasinya juga menurun, ya, sehingga seharusnya kemampuan regenerasi sel menurun di usia lanjut, ini di usia muda udah nggak mampu beregenerasi, dan sel-sel yang sehat pun jadi sakit dan mati. Sehingga harusnya di usia-usia lanjut timbul degeneratif ini di usia muda pun bisa terjadi kalau gaya hidup tidak sehat yang sehingga sel-selnya rusak. Jadi itu konsepnya. Makanya ada istilah penuaan dini segala macam. Terus usia sel ini lebih tua dari usia sebenarnya segala macam. Nah, itu karena selnya terganggu dengan tadi banyaknya racun yang meracuni zat kimia segala macam yang meracuni sel-sel tubuh sehingga kemampuan regenerasi menurun, kemudian sel yang mati tidak mampu terganti. Nah, ini jadi selain faktor usia tadi ada faktor gaya hidup yang mempengaruhi timbulnya penyakit degeneratif. Karena itu sekarang untuk diabetes nggak perlu nunggu 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun ada yang udah kena diabetes karena tadi faktor gaya hidup. Hipertensi juga seperti itu. Kemudian ada stroke, jantung koroner segala macam, pengeroposan tulang seperti itu bisa terjadi di usia muda. Jadi nggak nunggu. Kalau dulu mungkin ya orang-orang zaman dulu gaya hidupnya masih gaya hidup sehat, bahan kimia juga masih jarang, itu faktor usia yang menentukan terjadinya penyakit degeneratif. Tapi di zaman sekarang yang serba kimia segala macam, radikal bebas di mana-mana, itu jadi nggak menunggu usia lagi. Jadi gaya hidup lebih menentukan. Nah, ini teman-teman, jadi ada pergeseran. Kalau di zaman dulu tahun 70-an ke sana itu degeneratif terjadinya pada usia-usia tua. Jarang anak muda kena hipertensi, diabetes segala macam. Tapi di zaman sekarang yang kimia di mana-mana, radikal bebas di mana-mana, itu penyakit degeneratif terjadi pada anak-anak muda karena di selnya sudah terganggu di saat usia muda karena gaya hidup tadi. Nah, teman-teman, itu jadi konsep penyakit degeneratif. Jadi pertama kerusakan sel menimbulkan kerusakan jaringan, kerusakan organ, sistem tubuh, sehingga sistem tubuhnya terganggu, otomatis timbullah keluhan yang berupa penyakit, baik itu dari kardiovaskuler atau saraf ataupun dari hormonal. Banyak sekali penyakit yang tergolong di dalam penyakit degeneratif. Nah, itu teman-teman konsep penyakit degeneratif. Faktor usia, kemudian faktor gaya hidup yang mempengaruhi sel-sel kita untuk kemampuan beregenerasinya jadi menurun. Sehingga sel yang mati tidak tergantikan. Sehingga timbullah berbagai penyakit karena kerusakan sel dan jaringan tadi. Nah, secara medis, teman-teman, penyakit degeneratif ini diatasi dengan mencoba mengembalikan fungsi jaringan atau fungsi organ tersebut. Seperti hipertensi, kalau ada vasokonstriksi dikasih obat yang melebarkan pembuluh darah, segala macam. Terus banyaklah diabetes dikasih obat yang menekan gula darah, ya. Insulinnya ini dari luar. Sementara insulin harusnya kita bisa memproduksi sendiri, tapi karena selnya terganggu, insulinnya nggak memadai untuk mengatasi gula darah yang tinggi di aliran darah. Jadi terapi secara medis itu dengan mencoba mengembalikan fungsi organ ataupun memasukkan zat-zat kimia yang menggantikan
fungsi organ tadi ya, yang kalau tadi seperti pankreas memproduksi insulin, karena insulin yang nggak diproduksi dan maksimal ditambah insulin dari luar segala macam. Nah ini teman-teman itu diatasi secara medis. Nah secara medis mengatasi penyakit degeneratif ini ada keterbatasan ya. Karena disuplai zat-zatnya dari luar, kemudian jaringan, sel, jaringan, dan organnya tetap rusak. Sehingga ada keterbatasan. Sehingga kalau diabetes, hipertensi, segala macam, seumur hidup harus minum obat, ya, konsumsi obat. Ya. Karena apa? Karena kalau dia berhenti minum ini, maka naik lagi. Karena memang yang menggantikan fungsi organ dan jaringan itu dari suplai dari obat tersebut ya. Ini ada keterbatasannya. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, teman-teman, makanya ini satu solusi saya sejak menemukan tentang air dan mendalami air 10 tahun yang lalu ya. Banyak solusi yang bisa terjawab yang tidak terjawab secara medis ya. Jadi ini suatu alternatif yang bisa kita terapkan di masyarakat dan juga pada diri kita sendiri. Nah itu secara medis ada keterbatasan tadi untuk penyakit degeneratif karena tadi fungsi organnya tidak dikembalikan. Kecuali kalau yang sudah gagal ginjal ya ginjalnya diganti ya itu bisa ini lagi ya cangkok segala macam ya se-ekstrim itu. Nah sekarang gimana sih sesuai dengan judul Zoom meeting kali ini peran sebelum kita masuk ke sana bagaimana cara mencegah penyakit degeneratif ya. Tadi kita udah tahu ya penyakit degeneratif itu penyebabnya satu faktor usia. Makin usia kita lanjut potensi penyakit degeneratif akan datang. Faktor gaya hidup ya gaya hidup. Nah ini cara mencegah penyakit degeneratif. Nah kita tahu ada gaya hidup sehat ya, gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat? Dulu kita menerapkan gaya hidup sehat itu satu, makan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur, hindari bahan kimia, jauhi stres segala macam ya. Air kita nggak pernah singgung teman-teman tentang gaya hidup sehat. Paling juga air sekedar minum air putih, seperti itu nggak berlaku lagi sekarang ya. Minum air putih yang mana? Air putih banyak. Nah, jadi gaya hidup sehat yang bisa kita terapkan satu, kalau saya sekarang menerapkan ke diri saya dan juga saya berbagi ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih sehat, gaya hidup sehat saya rubah polanya. Pertama, air sehat menyehatkan. Jadi satu, air sehat menyehatkan dulu sebelum makanan yang lain-lain. Yang kedua, makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, jauhi stres, jauhi kimia segala macam. Nah ini jadi yang pertama itu gaya hidup sehat itu dengan air yang sehat menyehatkan. Ya itu gaya-gaya hidup sehat. Kenapa? Semua gaya hidup sehat tanpa didukung oleh air yang sehat menyehatkan itu tidak akan jadi sehat. Karena tubuh kita itu 70%, 80% itu air. Jadi air yang mengelola tubuh kita sebenarnya. Nah kita lebih jauh lagi tentang air dalam tubuh kita ini. Apa sih perannya air di tubuh kita sehingga Dr. Arben concern tentang air minum ya. Nah, fungsi air di tubuh kita banyak sekali, mengendalikan suhu, kemudian mengendalikan kerja enzim, segala. Saya cuma ambil dua yang terpenting saya lihat, ya. Dua hal yang terpenting dari fungsi air. Air itu masuk keluar, masuk ketika kita minum, keluar ketika kita buang air kecil, buang air besar, keringat, ya. Itu keluar air penguapan, keluar air dari tubuh kita. Nah air itu masuk ke tubuh kita, dia membawa makanan yang kita makan. Air masuk ke tubuh kita, dia bawa oksigen yang kita hirup. Makanan di dalam sel, di mitokondria dibakar oleh oksigen jadi energi. Dengan energi ini kita bisa beraktivitas dan tumbuh kembang. Sel kita mampu bergenerasi. Nah jadi air masuk itu menghasilkan energi. Dengan energi kita bisa beraktivitas dan tumbuh kembang, beregenerasi selnya.
Nah, air keluar, saat air keluar ini bawa racun, bawa sampah metabolisme dari tubuh kita. Jadi air masuk, keluar, masuk gitu. Jadi di steam, tubuh kita dibersihkan dengan air ini. Nah, cuman air yang mana? Masalahnya itu ya. Kita udah tahu di seminar-seminar tentang air, ada air tidak sehat, ada air sehat menyehatkan. Air tidak sehat kalau kita konsumsi, maka dalam setahun 2 tahun akan timbul penyakit seperti air oksigen, ya, air RO, air segala rasa, segala warna, ada rasa jeruk, apel, segala itu enggak sehat semua. Kemudian ada air sehat, nih, air mineral. Nah, ada air sehat dan menyehatkan. Nah, ini yang air sehat menyehatkan. Air hidrogen itu tergolong air sehat menyehatkan. Karena selain dia mensuplai air ke tubuh kita, dia juga bisa mengatasi berbagai penyakit yang sudah terjadi di dalam tubuh kita dan juga mencegah penyakit terjadi di tubuh kita. Ini air sehat menyehatkan. Jadi kalau di alam secara alami itu ada zam-zam, ada Lourdes, ada Tlakote, Tenor-Denau ya. Itu banyak air ajaib di muka bumi ini. Nah, air hidrogen yang kita produksi PT Altram ya, dengan Dr. Water Unity itu mampu memproduksi air hidrogen, alkalin, dan mikrokluster. Jadi 3 karakter ini. 3 karakter ini. Nah, ini yang kita akan dalami, 3 karakter air hidrogen ya, air hidrogen unity. Mikrokluster, alkalin, dan juga hidrogen, mengandung hidrogen antioksidan yang sangat baik ya. Nah, saya akan kupas sedikit. Nah, nanti akan connect ke penyakit degeneratif nanti dengan karakter air ini. Kalau kita konsumsi air hidrogen secara teratur, bagaimana dia bisa mengatasi penyakit degeneratif? Nah, tadi kita udah tahu di depan ya, kalau penyakit degeneratif itu terjadi karena kerusakan sel. Kerusakan sel menimbulkan kerusakan jaringan sehingga fungsi jaringan terganggu, terjadilah penyakit degeneratif. Jadi awalnya penyakit degeneratif ini dari kerusakan sel. Sel tidak mampu beregenerasi seperti orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu konsep awal. Nah, sekarang kita air hidrogen. Kita bahas air hidrogen, khususnya Dr. Water Unity, hidrogen, alkalin, dan juga mikrokluster. Sifat alkalin kita sudah tahu ya di paparan tentang seminar air dan kesehatan, bagaimana alkalin ini mampu menetralisir asam-asam yang berlebihan masuk ke tubuh kita. Makanan kita itu sebagian besar itu asam ya. Aktivitas kita juga asam ya. Kelelahan, stres, polusi udara segala menimbulkan asam. Nah, asam ini merusak sel tubuh kita. Jadi mengoksidasi, merusak. Nah, dengan adanya alkalin mampu dinetralisir sehingga sel tubuh kita tetap terjaga, tidak teroksidasi. Itu yang alkalin dari air hidrogen ini. Kemudian hidrogen sendiri itu antioksidan yang sangat ya luar biasa ya. Kenapa? Kita tahu gas hidrogen itu atom yang paling kecil ya, nomor atom 1 ya, gas hidrogen H2 itu sangat kecil. Karena sangat kecil dia mudah masuk ke mana jaringan tubuh, bahkan ke dalam sel ya, dia masuk, dan sifatnya sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas yang masuk ke tubuh kita ataupun yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi itu peran dari antioksidan sangat dahsyat ya, antioksidan hidrogen ini. Nah, yang ketiga mikrokluster. Nah, ini mikrokluster karena ininya sangat kecil ya, karena molekulnya sangat kecil, 4-6 molekul, maka air ini mudah masuk dan keluar sel. Nah, tadi air saat masuk dia menghasilkan energi, kemudian saat keluar dia buang racun, sampah metabolisme. Coba bayangkan, berarti air ini sangat efektif membersihkan sel-sel tubuh kita dibandingkan air biasa. Air biasa itu sekitar 16-20 molekul. Nah, sel tubuh kita ada tempat masuknya air, namanya aquaporin, itu maksimal 10 molekul H2O.
Nah, bayangkan 16 molekul pintunya cuma 10 kan susah masuk. Kalau kita minum air biasa 500 mili satu botol itu kembung karena ngantri. Ya. Nah, tapi air hidrogen 4-6 molekul pintunya 10 otomatis mudah masuk. Nah, ketika air ini masuk ke dalam sel tubuh kita menghasilkan energi, otomatis orang yang minum air hidrogen akan segar ya karena energinya meningkat dari metabolisme. Kemudian air ini keluar melalui urin, ke keringat segala macam, buang sampah. Berarti dia selain menghasilkan energi, membersihkan juga sampah-sampah di sekitar sel dan di dalam sel, sampah-sampah metabolis. Yang sampah-sampah ini yang kalau tidak terbuang ini yang menimbulkan penyakit degeneratif, teman-teman. Jadi seperti terlalu banyak makan lemak, segala macam, kolesterol tinggi, dia kurang air, mengendap. Nah, seperti itu. Kalsium terlalu tinggi, mengendap di tulang, jadi pengapuran, di ginjal, jadi batu ginjal, batu empedu, segala macam. Nah, itu karena dia mengendap. Ya, karena konsentrasinya terlalu tinggi. Nah, air ini membersihkan, jadi dibuang semua yang mengendap tadi ya karena kayak hidup tidak sehat. Nah, dengan mikroplaster ini berarti sel kita dibersihkan dalam arti dari sampah-sampah yang tidak diperlukan. Nah, kalau sel kita berada di lingkungan yang sudah baik, maka dia kemampuan beregenerasinya akan meningkat sehingga sel-sel baru terbentuk. Nah, itulah bisa mengembalikan fungsi organ tadi yang diabetes, pankreasnya sudah pulih, memproduksi insulin lagi, diabetesnya teratasi. Yang hipertensi juga seperti itu, karena plak-plaknya sudah teratasi karena tadi sudah terbuang sehingga normal kembali. Jadi itu konsep terapi dengan air hidrogen yang sifatnya mikroklaster, alkalin, dan mengandung antioksidan yang sangat kuat. Jadi kembali tadi, penyakit degeneratif terjadi karena kerusakan sel, kerusakan jaringan, sehingga fungsi jaringan terganggu, timbullah penyakit, keluhan segala macam. Penyakit degeneratif. Sekarang kita intervensi dengan air hidrogen, intervensinya ke dalam sel, selnya dipulihkan, selnya dibersihkan, selnya mendapat energi yang lebih meningkat sehingga mampu beregenerasi lagi, otomatis pengembalian fungsi jaringan dan organ akan kembali. Jadi penyembuhan total. Tidak seperti obat tadi di awal, obat itu menggantikan organ. Jadi harus terus-menerus seumur hidup. Yang hipertensi minum obat hipertensi, yang diabetes minum obat diabetes seumur hidup karena dia menggantikan obat ini, menggantikan produksi zat-zat yang diproduksi organ atau jaringan. Nah, sementara kalau air hidrogen ini dia memperbaiki organ yang rusak tersebut, jaringan yang tersebut. Jadi agak sedikit beda. Makanya teman-teman saya sarankan obat tidak bisa digantikan dengan air. Sebaliknya air tidak bisa digantikan dengan obat. Dua-duanya punya fungsi masing-masing. Obat kerjanya instan, air kerjanya smooth. Ya. Jadi kalau orang yang diabetes, gula darah 300, minum obat diabetes. Segala macam lah, obat diabetes, Gulpak, Amaril, segala macam. Minum obat diabetes supaya gula darahnya langsung turun. Tapi air ini memperbaiki pankreas, lama-lama pankreasnya pulih, insulin produksi, lepas nanti obatnya. Nah itu tentang combine terapi medis dan terapi air hidrogen. Jadi dua-duanya mempunyai fungsi sampai suatu saat pengembalian fungsi organ hingga sembuh total. Nah itu bagaimana air hidrogen ini bisa mengatasi penyakit degeneratif. Nah, saya banyak pertanyaan dari teman-teman. Banyak pertanyaan ketika dia mulai minum air ini, kemudian terjadi keluhan segala macam. Nah, ada konsultasi dari berbagai kota ya. Nah, saya jabarkan dulu bagaimana proses penyembuhan penyakit dengan konsumsi air hidrogen ini ya. Proses penyembuhan dari mulai sakit kemudian sampai sembuh ini bagaimana perjalanannya. Ini enggak seperti obat ya, enggak instan. Jadi ada waktunya. Nah, ada fase-fase teman-teman. Fase-fase sampai proses penyembuhan total. Ada fase. Pertama, ketika awal minum
sebulan, ya bisa ada sebulan, ada seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Itu ada fase detoksifikasi ketika kita, khususnya yang sudah punya penyakit ataupun yang ini ya, yang udah ada potensi penyakit ya, udah belum sakit tapi udah ada potensi penyakit. Itu proses detoksifikasi, jadi pembuangan racun. Tadi kan racun dibuang oleh air ini. Nah, proses awal itu detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini bisa terjadi berbagai keluhan yang nggak nyaman di tubuh kita. Nah, ketika kita awal minum air ini, ada yang rasa mual, ada yang badannya sakit, kemudian ada yang sakit kepala, macam-macam keluhannya ya. Bisa tergantung kasusnya ya, tergantung penyakit yang dideritanya. Yang sering sakit kepala, badan sakit-sakit, kemudian ada mual-mual, ada yang diare juga, macam-macam. Nah ini untuk yang proses detoksifikasi ini itu wajar karena lagi dibongkar, lagi dibongkar. Jadi sampahnya itu lagi dibongkar dalam tubuh kita, otomatis akan menimbulkan keluhan. Teruskan aja minum airnya. Nah cuman teman-teman ini juga di fase detoksifikasi ini saya selalu pesan harus dibedakan antara ini detoksifikasi atau kebetulan terjadi penyakit saat dia mulai minum air ini, air hidrogen. Nah itu harus pandai-pandai memilah ya. Misalnya dia waktu awal minum baru seminggu 2 minggu, tiba-tiba panas tinggi gitu, panas tinggi, P38, 39 derajat segala macam. Nah ini harus waspada. Bisa aja bukan detoksifikasi itu, bisa aja saat dia awal minum dia terjadi infeksi baik demam berdarah atau tipes atau apa. Jadi nggak semua detoks, bisa aja berbarengan terjadinya. Ketika dia awal minum air ini, kemudian dia lagi terserang penyakit awal ini. Nah, ini harus dibedakan. Nah, saya kasih pilah aja ya, mana yang ini. Kalau proses detoksifikasi itu biasanya nggak terlalu hebat ya keluhannya. Kalaupun demam paling meriang-meriang dikit, nggak sampai panas tinggi ya. Kalau sampai panas tinggi 39 atau itu harus periksa ya, tetap periksa darah, jangan-jangan demam berdarah atau tipes segala macam. Makanya harus dipilah mana yang detox, mana yang memang terjadi penyakit di saat awal minum air ini. Nah, makanya saya selalu tetap database medicine itu harus ada. Jadi jangan mengandalkan ini terus ini enggak gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sarankan tetap periksa ini, jangan-jangan bukan proses detox tapi memang ada penyakit lain. Nah ini juga itu proses detoksifikasi. Kemudian setelah proses detoksifikasi biasanya nggak sampai sebulan itu detoksifikasi. Sekitar seminggu, 2 minggu, ya sebulan biasanya udah ini. Racun udah terbuang semua. Kalau minumnya benar ya, cara minumnya benar, jumlah air yang diminumnya juga benar ya. Ini prosesnya sekitar sebulanan paling lama, itu yang terberat ya, proses detox. Setelah proses detoksifikasi, maka sel-sel yang berada di lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, dia mampu menyerap makanan lebih baik, menyerap oksigen lebih baik, sehingga dia metabolisme meningkat, sehingga dia mampu beregenerasi. Nah, regenerasi, mulai dia timbul lagi, membentuk jaringan-jaringan yang rusak tadi, regenerasi. Nah, setelah regenerasi, jaringannya sudah terbentuk, sudah pulih, baru pengembalian fungsi. Nah, ini fungsi. Nah, ketika fungsinya sudah kembali, seperti pankreas sudah mampu memproduksi insulin lagi, otomatis di situ proses penyembuhan. Ini fasenya, jadi proses detoksifikasi, kemudian proses regenerasi sel, kemudian pemulihan, kemudian pengembalian fungsi organ. Nah, ini waktu dan juga fase yang harus dilalui sampai proses penyembuhan. Nah, itu biasanya sekitar 3-4 bulan, teman-teman, untuk penyakit degeneratif ini. 3-4 bulan bisa teratasi. Dengan syarat tadi cara minumnya benar, jumlah minum yang benar, kemudian
tentu penyakitnya juga nggak terlalu inilah, usianya juga, nah, usia juga pengaruh juga. Kalau usia 70 ya 80 emang kemampuan regenerasi selnya sudah sangat menurun, yaitu lebih lama lagi, lebih ini nggak secepat usia 40 50 ya. Ini faktor-faktor itu juga mempengaruhi proses kesembuhan. Nah, itu fase-fase tentang mulai dari tahap awal terapi sampai proses penyembuhan. Nah, itu di tubuh kita pasti nanti ada perubahan-perubahan lah yang di yang dihasilkan dari konsumsi air hidrogen ini. Nah, teman-teman, tadi itu bagaimana air hidrogen ini bisa mengatasi penyakit degeneratif, karena tadi air hidrogen ini memperbaiki selnya, sel memperbaiki jaringan organ dan fungsi organ, itu konsepnya. Jadi air ini memperbaiki sel dengan tadi proses pembersihan racun-racun yang selama ini kena racun, kemudian juga meningkatkan metabolisme, kemudian mampu regenerasi. Itu air hidrogen perannya seperti itu, sehingga semua penyakit degeneratif insya Allah bisa diatasi dengan air ini. Nah, yang lain ini terkait dengan saat kondisi sekarang sedang pandemi COVID ya, pandemi COVID. Saya informasikan COVID ini tergolong penyakit infeksi virus corona, ya, corona 19 ya. Nah, ini juga berhubungan air hidrogen ini dengan pencegahan penyakit COVID. Tadi Mas Arief bilang gaya hidup sehat segala macam, protokol segala macamnya. Nah, apa sih hubungan air hidrogen dengan COVID? Ya, ini bonus nih ya, bukan degeneratif nih penyakit infeksi, karena kondisi kita sekarang lagi COVID. Saya singgung juga lah COVID biar teman-teman lebih yakin dan lebih juga bisa menyebarkan ini ya. Nah, COVID itu penyakit infeksi virus. Nah, penyakit infeksi itu ada dua hal yang mempengaruhi kita jadi sakit atau tidak. Kalau infeksi itu masuknya virus, bakteri, atau jamur ke dalam tubuh kita. Nah, ketika virus, bakteri masuk ke dalam tubuh kita, kita bisa jadi sakit, bisa tetap sehat. Gitu. Jadi kalau infeksi itu masuknya virus. Misalnya masuknya virus ke dalam tubuh kita, infeksi. Kita terinfeksi, tapi belum tentu sakit. Nah, kalau timbul keluhan, demam, segala baru jadi sakit. Nah, itu konsepnya. Nah, bagaimana kita jadi sakit ketika kita terinfeksi? Ada dua faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau dalam hal ini virus corona ada dua faktor yang mempengaruhi kita jadi sakit kena corona ya. Satu, faktor virusnya. Dua, faktor tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Nah, kalau virus terkait dengan keganasan virus. Makin ganas, makin mudah kita sakit. Kemudian jumlah virus yang masuk ke tubuh kita. Itu makin banyak jumlah virus yang masuk ke tubuh kita, maka kita mudah jadi sakit. Nah, makanya konsep MMM itu ada 3M, 5M segala macam itu konsep untuk mengecilkan virus yang masuk ke tubuh kita. Kalaupun kita kontak, nggak terlalu banyak virus yang masuk, sehingga kita nggak jadi sakit. Itu konsepnya ya. Pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Nah, itu konsep untuk membatasi jumlah virus yang masuk, kalaupun terpaksa kita terpapar oleh virus. Nah, setelah virus ini masuk, baru konsep daya tahan tubuh kita, mulai sistem anatomi kita. Kalau di pernapasan ada lendir, ada bulu-bulu hidung segala macam, itu berperan dalam konsep pertahanan. Nah, ketika masuk ke hidung, kemudian keluarlah lendir-lendir supaya nggak masuk lagi lebih jauh ya. Nah, kemudian lebih jauh masuk di darah ya. Nah, itu ada neutrofil, kemudian ada makrofag, ada sel limfosit, limfosit T, limfosit B, sistem imun ya, humoral segala antibodi. Nah, itu konsep pertahanan tubuh kita. Nah, kembali tadi berarti selain jumlah virus dan ini yang kita batasi dengan MM ini, berarti faktor daya tahan tubuh yang berperan dalam mencegah penyakit infeksi ini. Nah, tadi daya tahan tubuh kita itu dibentuk oleh sel-sel tadi, sel neutrofil, makrofag, sel limfosit T, limfosit B, itu sel. Sama dengan sel-sel yang membentuk jaringan tadi.
teman-teman. Sel-sel ini juga makan, sel-sel ini juga bisa keracunan, bisa lingkungan yang nggak baik ya di darah ya. Nah, kalau tadi air ini dengan karakternya alkalin, kemudian antioksidan dan sehingga metabolisme selnya meningkat, ya kemudian mampu otomatis sistem imun kita juga akan meningkat, teman-teman. Nah, ini yang harus diyakini ya di ini. Jadi bukan hanya tadi penyakit degeneratif yang kardiovaskuler, tapi sistem imun yang dibangun oleh sel ini pun akan meningkat dengan konsumsi air hidrogen. Kenapa? Sel-selnya jadi lebih sehat, sel-sel yang membangun sistem imun kita, limfosit segala macam. Otomatis kalau dia lebih sehat, dia akan memproduksi antibodi lebih baik. Nah, ini konsepnya. Jadi saya bilang bukan hanya berbagai penyakit bisa diatasi ini, tapi seluruh tubuh kita bisa kita bersihkan dan otomatis kita akan lebih sehat, bahkan bisa lebih awet muda lagi ya. Terkait dengan tadi, karena kita itu dibangun oleh sel. Kalau kita pelihara sel kita untuk tetap sehat, jaringan tubuh kita tetap sehat, sistem tubuh otomatis kita akan lebih sehat. Dan tadi faktor usia yang di awal terjadi penyakit degeneratif itu bisa nggak berlaku, ya nggak berlaku. Jadi usia saya udah mau 60 ya. Tapi ya karena sel-selnya terjaga, karena konsumsi air yang tadi membersihkan itu otomatis proses regenerasinya masih terjadi. Nah, ini terkait dengan regenerasi sel, teman-teman. Tadi di awal degeneratif itu terjadi karena faktor usia. Ketika usia kita mulai lanjut, kemampuan regenerasi sel nggak menurun, sehingga sel yang mati sulit digantikan. Itu kalau anak kecil kena luka cepat sembuhnya. Kenapa? Regenerasi selnya dia cepat, sehingga sel kulitnya cepat tertutup lagi ya. Kalau anak sampai remaja sampai ini, itu proses regenerasi sel lagi tinggi-tingginya karena memang lagi terbangun, tulang terbangun, kulit terbangun, semua terbangun. Regenerasi sel lagi ketika terjadi masalah di jaringannya cepat teratasi. Tapi ketika usia masuk ke 30, nah itu udah mulai menurun. Nah, orang tua kalau kena luka itu susah sembuhnya kadang. Tapi anak kecil cepat. Nah, itu proses regenerasi sel ya. Nah, dengan konsumsi air hidrogen, proses regenerasi sel ini kita akan tingkatkan ya, akan sangat meningkat ya. Nah, saya perhatikan teman-teman, sejak 6 tahun lalu saya bergabung di PT Altram. PT Altram ini selalu inovatif. Mengikuti perkembangan teknologi. Itu yang saya lihat. Seperti teman-teman tahu ya, botol Dr. Water aja udah beberapa jenis dikeluarkan oleh PT Altram ya. Dari yang awal dulu, kemudian ada LAR, kemudian ada Infinity, ada segala macamnya. Terakhir keluar Dr. Water Unity, ya, all in one, ya, Dr. Water Unity. Nah, ini teknologi yang terbaru, yang belum ada di pasaran, botol-botol jenis ini ya. Kenapa? Ini dengan elektrik, tanpa ada batuan. Kalau yang lama tuh yang full set itu, ada batuannya baru jadi alkalin. Kalau nggak pakai batuan, nggak jadi alkalin. Ini tanpa batuan, Infinity ini, dia memproduksi air yang sifatnya alkalin, kemudian antioksidan, dan mikrokluster. Nah, kalau untuk memproduksi alkalin yang 10 menit ya, jangan yang 3 menit ya. Karena kalau 10 menit itu udah 9,5 ininya pH-nya. Nah, hidrogennya pun sangat tinggi ya. Nah, ini juga yang Infinity itu ada inhalasi, ini juga kelebihan lagi. Nah, di saat pandemi seperti ini, kalau habis keluar rumah segala macam, malam tuh inhalasi aja. Nah, hidrogen yang kita hirup itu akan mematikan virus-virus bakteri yang lanjut masuk ke tubuh kita yang terkontaminasi ya. Nah, ini Dr. Water Infinity ini terobosan terbaru ya, untuk menjawab kebutuhan pasar juga ya, karena di Indonesia teman-teman, air alkalin itu udah ngetren ya. Sekarang kita lihat, kalau dulu saya periksa itu air mineral itu
itu pH-nya 7, nggak ada yang alkalin. Kalau sekarang air mineral jadi alkalin juga itu, jadi dengan menambahkan mineral ya. Jadi kalau kita periksa air mineral, merek-mereknya ada yang bahkan ada yang memang dia produksi air alkalin. Nah, itu jadi di Indonesia alkalin sudah sangat familiar. Nah, untuk menjawab kebutuhan pasar itu, Altram mengeluarkan produk Dr. Water Infinity. Ya, bukan hanya alkalin, tapi hidrogen yang sangat tinggi, kemudian juga mikrocluster. Nah, ini yang tadi kita bahas tadi, karakter mikrocluster, daya hidrasinya lebih besar ya, lebih cepat, proses pembuangan racunnya pun lebih cepat ya. Nah, satu hal yang terkait dengan elektrik ini, teman-teman. Nah, kita bebas klorin dan ozon. Kenapa? Karena prosesnya di situ ada teknologi FEM, ya. Jadi FEM, proton exchange membrane, nah, yang memisahkan antara proses reduksi dan oksidasi, sehingga yang sifatnya racun, sifatnya gas-gas yang tidak baik, yang oksidatif itu terbuang, ya, terbuang melalui saluran. Ya. Kemudian hidrogen naik ke atas, sehingga kalau kita kontak itu akan kelihatan gasnya itu naik ke atas. Nah, itu hidrogen yang terlarut yang sangat bermanfaat untuk kita konsumsi. Jadi sangat aman dan manfaat kesehatannya pun sudah bisa dirasakan ya. Mungkin kalau air hidrogen ini udah beberapa tahun jalan juga ya. Nah, yang terbaru ini Infinity. Jadi teman-teman yang belum memiliki segera miliki botol ini dan pegang kemanapun jalan ya. Ketika mau minum dijalankan di on off-nya, kemudian langsung diminum, jangan ditunggu. Nah, nanti mau minum jalankan lagi sehingga hidrogennya akan maksimal kita dapatkan ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi kembali tadi terkait dengan bagaimana air hidrogen ini mengatasi penyakit degeneratif. Kita udah tahu penyakit degeneratif itu terjadi karena kerusakan sel yang menimbulkan kerusakan jaringan, sehingga fungsi jaringan dan organ terganggu, sehingga timbullah penyakit degeneratif. Berbagai macam penyakit degeneratif ya, karena tergantung sistem, ada kardiovaskuler, ada saraf, ada hormon, segala macam. Nah, kemudian secara medis tadi diatasi dengan menggantikan fungsi organ ya. Ada yang kalau hipertensi vasodilatasi, ada yang memberikan insulin segala macam ya. Nah, itu ada keterbatasan karena organnya tetap rusak, sehingga penyakitnya tetap ada, sehingga seumur hidup harus mengkonsumsi obat. Nah, sementara air hidrogen dia mengembalikan fungsi organnya dengan memperbaiki selnya melalui proses detoksifikasi, pembersihan racun-racun, sehingga selnya mampu beregenerasi kembali, meningkatkan metabolisme. Kemudian juga tadi ya penyakit degeneratif itu bisa diatasi dengan hidrogen yang kita ini. Nah, kalau cara minum yang sehat, kemudian jumlah yang diminum, ya itu di seminar air kesehatan sering kita bahas ya. Tapi saya ulangi, 45 mili per kilogram berat badan. Kalau beratnya sekitar 50 berarti 5 botol. 60 berarti sekitar 6 botol. Ya, lebih mudahnya gitu seperti itu. Jangan kurang, diperbanyak pagi hari. Nah, kalau teman-teman terapkan ini, pagi hari bangun tidur langsung minum, terapkan ini, rasakan sebulan 2 bulan udah akan terasa manfaat kesehatan yang kita dapat. Nah, saya bercerita begini ya, berbagi begini bukan cerita tanpa ini, tapi saya ngalami sendiri dalam arti saya dulu merasakan sendiri. Dulu saya ada sinusitis, ada demam, ada kolesterol ya. Setelah saya rubah apa yang saya minum, cara minum berubah, itu udah dulu nggak berani kopi, sekarang bos kopi ditantangin. Jadi teman-teman buktikan sendiri manfaat air hidrogen ini. Kalau jangan bercerita ke orang kalau kita belum merasakan ya, itu namanya muka munafik ya.
harus kita rasakan dulu manfaatnya. Ketika oh ya benar ini saya merasakan manfaat kesehatan yang diberikan oleh air ini, baru bercerita ke orang. Itu keyakinan lebih tinggi. Kemudian juga kita rasa berbaginya itu ke orang lain lebih ikhlas ya. Itu yang penting. Jadi kita berbagi manfaat, bukan mencari apa-apa ya. Nah ini teman-teman ya. Dan terus terang selama 6 tahun ya saya berjalan bersama Altram, bukan hanya botol ini aja yang saya perhatikan. Saya selalu kritis. Kalau saya kerjasama dengan perusahaan, saya kritis dalam arti saya perhatikan bagaimana visi, misi, segala macam perusahaan. Kemudian tracknya apa, hanya sekedar mencari untung atau apa. Itu karena saya bisa lanjut atau tidak lanjut kerjasama dengan perusahaan, tergantung masih sama nggak visinya. Nah, saya alhamdulillah lihat Altram ini masih on the track, dalam arti visinya sama. Bagaimana menyehatkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dan terkait dengan produk, sesuai dengan bidang saya, konsultan medis di sini, saya lihat produk-produk yang dikeluarkan Altram ya, sampai saat ini itu the best ya, the best. Mau apapun ya. Ada Boss Coffee, nah itu. Terus juga ada green fiber, kemudian ada sabun hidrogen segala macam. Kalau teman-teman itu coba dirasakan, kemudian berbagi. Nanti ya, untuk yang masalah pencernaan, yang susah buang air segala macam, itu dengan green fiber itu, nah, itu sangat membantu ya. Dan green fiber itu super nutrisi ya. Jadi sangat baik untuk saat pandemi seperti sekarang juga ya. Begitu juga Boss Coffee sangat baik ya kalau dikonsumsi rutin secara teratur. Jadi tadi kalau air hidrogen itu membersihkan, nah sel tubuh kita juga perlu nutrisi. Nah itulah dari green fiber ada nutrisi yang sangat baik di situ. Kemudian juga dari kopi, Boss Coffee selain vitalitas, dia juga ada sistem antibakteri yang antivirus juga yang dikandungnya. Jadi next kapan-kapan kita bisa bahas produk-produk lain PT Altram yang jelas akan memberikan manfaat. Cuman memang belum terekspos secara mendalam ya. Saya rasa Mas Arief itu biar ada kesempatan tanya jawab yang lebih luas ya, karena kalau saya ngomong sendiri, ngomong apa tuh Dokter Arba'in nanti sementara udah pada pengen nanya gitu. Baik Dok. Ya, terima saya kasih kembalikan Dok. ke Mas Arief. Ya, terima kasih Dok informasinya. Nah ini tadi kan kita bicara tentang penyakit degeneratif ya Dok ya, bahwa penyakit itu lebih cenderung karena faktor usia dan gaya hidup. Nah, kira-kira kalau dari organ tubuh kita itu sendiri, Dok, organ mana yang paling sering terkena dampak penyakit degeneratif ini? Ya, organ yang paling sering terkena itu sistem kardiovaskuler, Mas Arief. Nah, sistem kardiovaskuler. Kenapa? Ya, itu pembuluh darah kita, jantung kita, itu bekerjanya nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti ya. Jadi saat kita istirahat aja dia terus bekerja. Jadi aliran darah, terus jantung memompa. Itu yang paling utama. Makanya di sistem kardiovaskuler ini itu ada hipertensi, ya ada stroke itu penyakit degeneratifnya, ada jantung koroner, ya kolesterol segala macam. Nah ini sistem kardiovaskuler ini yang paling sering, yang organ yang terkena ya di awal-awal. Nah itu tadi kenapa minumnya kurang ya, atau minumnya sembarangan, kemudian makan juga segala macam, lemak segala macam. Nah ini akhirnya dia lama-lama pembuluh darah kita itu kalau masih muda, anak-anak, remaja, dia sangat elastis, sangat lembut, Mas Arief. Itu ada sel endotel di pembuluh darah itu memproduksi nitrit oksid, NO, itu dia melenturkan, melebarkan pembuluh darah. Nah, sejalan dengan waktu, NO ini produksinya menurun sehingga mulai kaku pembuluh darah kita.
Nah, aliran darah kurang begitu lancar, mulai apa yang di bawah darah bisa mengendap di ini, apalagi lemak-lemak ya. Itu terjadi. Jadi yang utama itu sistem kardiovaskuler. Dalam bentuk penyakitnya ada hipertensi, ada jantung koroner, kemudian ada stroke segala macam. Nah, sistem hormonal juga bisa. Yang sering juga itu hormonal tuh diabetes ya, diabetes, kemudian tirotoksikosis ya, gondok ya, itu juga bisa terjadi di ini. Jadi kardiovaskuler, Mas Arif, karena itu yang setiap hari bekerja dan nggak pernah istirahat ya, yang degeneratif ini. Jadi sistem pembuluh darah ini merupakan sesuatu yang sangat vital ya, Dok ya. Iya, iya. Itu mungkin kalau teman-teman melihat di rumah itu, kalau kita punya selang air, ya, selang air yang ada di teras rumah kita, itu kalau dia sudah mulai ada lumut, ya, sudah mulai ada yang kotor, maka aliran airnya juga akan menjadi lebih kecil. Nah, kira-kira hampir sama juga dengan sistem pembuluh darah kita. Kalau aliran pembuluh darah kita ini mengalami satu penyempitan karena ada tumpukan kolesterol dan sebagainya, otomatis kerja jantungnya menjadi lebih berat. Makanya sistem kardiovaskuler ini adalah merupakan satu sistem yang harus dipertahankan dan diperbaiki. Begitu ya, Dokter ya? Iya, iya. Selain Jadi itu, Dok, apalagi kira-kira yang sering mengganggu selain daripada sistem tadi, sistem pembuluh darah tadi, Dok? Ya, sistem alat gerak ya, sistem alat gerak tulang ya, itu jadi osteoporosis ya, karena mulai sel tulang yang rusak mati itu nggak tergantikan lagi, nggak mampu memproduksi sel-sel, akhirnya mulai pengeroposan segala macam. Nah, sistem saraf juga ya, sistem saraf itu juga bisa terganggu. Nah, ini sistem-sistem ini itu makanya tadi bukan hanya air yang kita perhatikan, tapi nutrisi juga kita tetap perlu ya, tetap perlu. Jadi combine kemarin di grup Malang itu ada yang nanya, Dok, gimana kalau minum air ini suplemen gimana? Tetap harus. Jadi suplemen itu sumber nutrisinya. Nah, tadi saya bilang green fiber itu sumber nutrisi gitu. Air ini yang membersihkan. Ya kan kalau udah bersih dia mau makan nggak ada makanannya, sel yang nggak ini juga harus ada sumbernya. Nah, di situ ada kolagen ya, kolagen itu bagus untuk jaringan ikat segala macam ya di green fiber. Nah, ini saya lihat green fiber yang terbaru itu kandungannya lebih lengkap lagi ya. Bahkan itu ada super nutrisi di situ ya, di kandungan jadi tetap selain air kita tetap perlu suplemen, dan yang produk Altram yang saya rekomend itu green fiber di situ untuk sumber nutrisinya. Jadi kalau selama ini kalau kita bilang green fiber langsung yang O jadi I gitu kan, kemudian yang maju perutnya mau ini, nah enggak hanya itu, kalau kita dalami itu sumber nutrisi yang sangat bagus, banyak kandungan zat aktif di green fiber itu yang bermanfaat untuk kesehatan lain selain untuk detoksifikasi usus ya. Itu kali Mas. Nah, tadi kembali ke ini, Mas Arief contohkan selang kalau udah berlumut maka otomatis aliran airnya juga macet. Begitu juga pembuluh darah kita. Nah, uniknya di sistem kardiovaskuler ini, jantung kita kan memompa ya, sistolik, mompa. Nah, dia kontraksi, air mengalir seluruh tubuh. Mengalir ke seluruh tubuh, kemudian sampai ke sel. Kemudian dia nyedot lagi, balik lagi. Nah, kalau dia udah terhalang, misalnya ada penyempitan, karena flak-flak, ada lemak segala macam penyempitan, maka kerja jantung ini lebih berat karena dia mompanya karena ini sempit di sini. Nah, ketika dia mompanya lebih berat, suatu saat akhirnya lebih keras kerjanya. Suatu saat nggak mampu jantung ini memompa darah, kolaps dia. Nah, itu terjadilah sesek, kaki bengkak, nah, dekom. Jadi dekom itu kegagalan jantung. Nah, itu awalnya dari pembuluh darah. Gitu. Nah, jadi pembuluh darah yang tadi menyempit gitu. Jadi ada hubungannya. Jadi, nah begitu juga kalau dia memompa di atas sudah menyempit di otak, pembuluh darah otak dia menyempit. Nah, saking
begitu dipompa kan aliran darah ngalir, termasuk yang ke otak. Nah, karena tekanan terlalu tinggi, ini udah menyempit, akhirnya pembuluh darah otaknya pecah. Itu udah jadi stroke yang bisa mengakibatkan kematian, ya. Stroke hemoragik, pecah pembuluh darahnya. Karena dari jantung dipompa, air darah ngalir ke sana, di sana menyempit, tekanan yang nggak mampu diatasi, akhirnya pembuluh darahnya pecah. Nah, itu stroke hemoragik. Jadi sangat vital, Mas Arif. Ini penyakit degeneratif di sistem kardiovaskuler ini. Ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya, ya kita bisa sharing dengan Dr. Arbain pada kesempatan sore hari ini. Ada problem ataupun hal-hal yang lain yang kita temukan dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat, pastinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di lapangan, gitu ya. Silakan teman-teman bisa bertanya kepada Dr. Arbain. Oke, sambil nunggu teman-teman tanya, Mas Arif, saya informasikan juga ya. Nah, kalau terapi air ini selalu saya punya konsep database dulu di awal. Ketika kita menangani, misalnya ada pasien yang entah stroke, entah dia kanker, entah dia apalah, jantung koroner atau apalah, ya, di ini harus ada data awal dulu yang kita ini. Dan data awal jangan yang udah berbulan, bertahun lalu, tapi di saat kita mulai. Misalnya yang tumor, kanker, USG dulu berapa senti, kemudian nah di awal ini baru database ini yang kita jadi patokan untuk evaluasi. Nah, ini yang teman-teman harus jalanin juga. Jadi jangan kita mencoba membantu pasien, keluarga, teman tanpa ada data awal, ya. Itu harus ada data awal yang kita suruh periksakan, coba di ini. Nah, baru kita atasi dengan coba terapi air ini. Kalau dia emang ada konsumsi obat, ya silakan tetap di ini, tergantung jenis obatnya. Nah, nanti 3 bulan kita evaluasi lagi. Nah, sehingga terlihat proses kemajuan ataupun bagaimana gitu. Nah, ini supaya ada patokannya. Jangan teman-teman tanpa ada database awal dulu sebelum, karena nggak bisa jadi patokan. Saya sarankan sebelum menyarankan orang konsumsi air, suruh kalau dia ada penyakit apa, periksa dulu di database-nya, entah lab, entah USG segala macam. Baru setelah itu terapi 3 bulan evaluasi. Nah, itu akan terlihat. Saya selalu begitu menerapkan gitu. Yang kanker, yang dulunya ada sekian senti, sekarang mengecil. Udah berarti lanjutkan. Yang batu ginjal dulunya sekarang mengecil. Nah, itu jadi bahan kita. Dan juga itu bisa dijadikan testimoni juga nanti. Bukti kalau ini proses gitu. Ya, itu paling. Silakan kalau ada yang mau tanya teman-teman. Nggak bayar kok. Kita kan hari ini kan bahas dalam masalah air hidrogen, ya. Ya. Nah, kita selama ini kan berpatokan bahwa kebutuhan dasar air kita rata-rata, ya, kebutuhan air rata-rata adalah 2,5 liter. Ya. Namun kan jumlah air ini yang kita konsumsi bentuknya beragam, dong. Misalkan itu bisa bersumber dari kuah, bisa bersumber dari sayur dan buah, atau kita minum minuman yang katakan saja seperti soft drink, kopi. Kan ini juga bentuknya adalah cairan juga mengandung air. Apakah ini termasuk dalam 2,5 liter itu? Enggak, Mas Arif. 2,5 liter itu air terapi. Ya, air yang sehat, menyehatkan. Kalau yang dari kuah sayur, dari kopi, itu jangan dihitung. Ya, karena efek terapinya nggak ada. Nah, satu hal lagi, dok, nanti apa nggak kelebihan cairan kita minum? Saya minum kopi 2 gelas, gitu kan. Minum sayur semangkok, gitu. Terus minum air 2,5 liter. Berat saya sekian, nggak kelebihan cairan, kan gitu? Nggak akan. Jadi air di tubuh kita itu selalu dalam keadaan seimbang. Nah, kalau dia kekurangan, dia nagih, haus, kita minum. Ya, kembali lagi, datar lagi. Kalau dia kelebihan, pengen buang air kecil, otomatis itu. Nah, buang air kecil ini, itu kan buang racun dari tubuh kita. Ya, jadi jangan takut kekurangan, kelebihan cairan ya dengan minum lebih. Kecuali yang dibatasi itu orang yang sudah gagal ginjal.
karena kemampuan membuang air dari urinnya ini sudah sangat terbatas, bahkan nggak bisa. Sehingga kalau dia konsumsi banyak air, jantungnya terbebani, bahaya nanti dan paru segala macam. Jadi yang 2,5 liter kalau dia beratnya 50-an itu air ini, nggak dihitung air-air yang bukan air untuk terapi ya. Itu Mas Arif ya. Ya. Karena kan persoalannya begini dok ya, terutama mungkin bagi teman-teman yang suka aktivitas di luar ya. Jadi ketika haus kadang-kadang mampir nyarinya sirup ini dok. Nyarinya minum. Dokter Dan wah ini suka mampir tengah jalan ya. Jadi cari itu pasti, apalagi kalau ada yang seger-segernya ya Dokter Don ya. Nah ini kadang-kadang di konsumsinya saya sudah minum 2,5 liter, padahal belum ternyata dok. Nah, begitu ya dokter lainnya. Nah, sudah ketahuan ya. Makanya ini apa yang Unity nempel terus di tangan. Nempel terus di tangan atau di tas. Jadi ketika haus jangan nyari sirup, jangan nyari ini dibuka minum gitu. Nah, jangan gitu. Biasakan, ini juga pola kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi dan harus dipahami ya, dipahami sama teman-teman. 2,5 liter ini adalah air yang sehat dan menyehatkan, tidak termasuk air yang lainnya. Jadi, ini saya pesan juga nih ke teman-teman semua ya. Pada kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan salah gitu loh. Ini pengalaman saya Mas Arif ya, pengalaman saya. Mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Jadi susah. Dulu saya di awal-awal nggak ini juga. Nah begitu ada botol. Nah baru bangun tidur terus minum. Terus juga minum setengah jam sekali 3 teguk, minum lagi 3 teguk gitu. Nah lama-lama begitu udah berbulan ini, sekarang udah jadi refleks. Nggak haus minum aja. Saya kalau jalan nih dari rumah ke Altram itu sebotol habis tuh Mas Arif, di kereta minum. Padahal 2 jam perjalanan ya diminum karena udah kebiasaan. Nah ini coba teman-teman latih kebiasaan. Nah, kebiasaan. Jadi kalau kita pertama niatin dulu, saya mau rubah cara minum saya begini, gini. Nah latih terus. Nah kalau udah jadi kebiasaan itu jadi karakter. Nah itu karakter yang sehat, menyehatkan. Nah ini yang ini coba di ini, karena karakter itu terbentuk dari kebiasaan yang kita ulang terus gitu. Nah kalau sekarang minum, saya ingatnya lagi masih budaya yang lama kita ini ya, ini harus niatin dulu. Saya akan sehat dengan air ini, kemudian rubah polanya, nah latih. Nah, kalau 3 bulan udah terbiasa, kesananya udah jadi refleks dan udah jadi karakter. Itu yang saya ini kan sesuai juga kalau kita mau ini ya, mau apapun gitu, itu terbentuk, karakter itu terbentuk dari kebiasaan yang kita ulang-ulang terus. Seperti gini, seperti kalau lampu merah gitu. Ada yang kalau kuning tambah kenceng dia, bukan? Tambah kenceng. Kuning kan harusnya pelan ya. Coba tanya dok, siapa yang punya kebiasaan itu dok? Kuning jalan terus gitu. Ketabrak. Dia lihat kuning dia kenceng gitu. Nah itu bisa bahaya. Tapi kalau kita disiplin, kuning langsung ini, nanti refleksnya kuning direm gitu. Jadi lebih pelan. Itu juga. Nah begitu juga naik pesawat Mas Arif. Kalau begitu landing langsung buka gitu. Itu refleks tuh. Nah kalau kita mau rubah kebiasaan buruk itu, kita niatin, oh ini nggak aman, oh ini nggak bisa bahaya. Sungguh pesawat berhenti baru buka. Nah tuh kalau kuning kita pelanin. Nah itu dilatih begitu, akhirnya jadi refleks yang bagus. Jadi itu ya. Halo Mas Kuno. Ya, jadi teman-teman begini ya. Jadi Dr. Abai sudah memberikan satu warning, kalau kuning itu harus hati-hati. Jadi teman-teman juga sama, kalau ke belakang, lihat urinnya sudah kuning, itu berarti sudah dehidrasi itu berarti. Jadi itu sudah ada warning ya dok ya. Kuning itu harus hati-hati. Lihat urinnya. Jadi jangan buang urinnya nggak ngelihat, itu rugi kalau nggak dilihat itu. Udah dibuang, tidak memberikan petunjuk. Nah ini yang salah kita selama ini kalau begitu.
Ya. Uang urin harus dilihat warnanya apa nih. Kalau udah mirip-mirip premium berarti harus segera Minum. segera diisi ya. Oke, silakan teman-teman untuk kita diskusi sama Dr. Arbain. Ini Dok, ada beberapa pertanyaan ini yang muncul. Yang pertama adalah berapa lama proses penghilangan plak pada pembuluh darah dengan menggunakan terapi air hidrogen ini, Dok? Ada chatnya ini. Kalau plak itu, nah terbentuknya plak di pembuluh darah itu bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Tapi menghilangkannya nggak selama proses pembentukannya. Seperti kita tahu, air ini tadi kecil. Apa yang nggak bisa dilarutkan air? Tentu dengan proses metabolisme ya. Proses metabolisme bukan seperti disalurin gitu, nggak metabolisme tetap. Nah, kalau dibiasakan dengan gaya hidup sehat yang lain, olahraga, terutama olahraga ini. Kemudian makan makanan juga yang sehat, bergizi segala macam. Itu sekitar 6 bulanan lah udah bisa ini. Makanya kalau ada yang saya coba ini, kalau ada yang udah mau pasang ring atau apa ya, pasang ring atau mau di kateter ya di jantungnya, coba konsumsi ini. Olahraga semampunya lah ya, sekitar 6 bulan evaluasi lihat penyempitannya itu masih terjadi nggak gitu. Itu kali Mas Arif sekitar 6 bulanan lah proses 6 bulanan ini. Lebih kurang ya karena dia ada. Tapi tadi kita evaluasinya jangan 6 bulan, 3 bulan. Baik. 3 bulan udah mulai mengikis gitu, udah mulai melebar, udah penyempitannya udah berkurang. Jadi evaluasinya 3 bulan, tapi 6 bulan insya Allah bisa. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan jawab sendiri aja. Yaitu yang pertama adalah hidrogen dalam botol Unity bisa bertahan berapa lama ya? Nah, untuk berapa lamanya hidrogen ini bisa bertahan adalah seberapa rapatnya tutup yang kita gunakan. Karena dia mengandung gas hidrogen ini gampang hilang, gampang menguap, maka ditutup dalam kondisi yang sangat rapat. Kalau dalam kondisi yang sangat rapat, air hidrogen dalam botol itu bisa bertahan lebih kurang sekitar 3 jam dengan kondisi kandungan hidrogen turun. Jadi 3 jam itu tidak bisa stabil, dia akan turun. Misalkan PPB-nya ada 1.500, ya dengan waktu yang lebih lama dia akan turun, dan kita kembali pada kondisi air yang normal. Itu untuk waktu ya. Yang kedua ada pertanyaan, air apa yang digunakan untuk botol Unity? Saya kira semua air AMD yang sudah terstandarisasi itu boleh kita gunakan di ya. Nah, yang terakhir ini juga adalah kalau disiapin bendino. Hidrogen dalam botol bisa bertahan berapa lama? Sesuai sudah jawab. Untuk air alkalinnya, air alkalin yang ada di botol Unity, tentunya hasilnya tidak sama dengan air alkalin yang ada pada botol yang mengandung biomineral ya. Untuk yang di biomineral itu air alkalinya lebih bertahan lama. Sedangkan untuk di Unity, karena ini adalah proses elektrolisis, maka dia juga akan mengalami proses penurunan sesuai dengan kemampuan daripada elektron itu memecah molekul air. Saya kira ini jawaban saya. Mungkin Dr. Arbain ada mau nambahkan, Dok? Ya, tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama itu apa tadi, Mas Arif? yang berapa lama? Ya, itu. Jadi kalau hidrogen itu kan gas. Nah, yang kita konsumsi itu gas hidrogen yang terlarut. Nah, tadi kalau ada celah sedikit aja gas, dia akan keluar. Tadi seperti Mas Arif bilang, kalau terbuka ya dia akan keluar, otomatis akan berkurang. Tapi kalau ditutup rapat, dia akan berputar di situ aja, otomatis lebih bertahan. Itu terkait dengan tadi sifat gas itu selalu di atas cairan ya. Itu yang kedua tadi udah dijawab semua. Ya saya rasa seperti itu, Mas Arif. Ya. Oke, Dr. Dan ini ada yang mau di-sharingkan, Dok? Ya, terima kasih Pak Arif, Dr. Arbain. Wah, luar biasa. Ini topiknya sebenarnya paling menarik ya, Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau topik seperti inilah yang kita butuhkan untuk di lapangan. Karena rata-rata penyakit hampir
70-80% adalah penyakit degeneratif ya. Nah, salah satunya sebenarnya ini adalah pangsa pasar yang bagus. Kenapa saya bilang pangsa pasar yang bagus? Sebuah musibah itu sebenarnya membawa berkah, bawa rezeki bagi kita. Kenapa? COVID-19 ini memang banyak menelan korban adalah orang-orang yang punya penyakit komorbid. Nah, penyakit penyerta. Nah, di antara penyakit itu adalah hipertensi. Ya, hipertensi ini bisa mengganggu jantung. Ya, jadi kalau penyakit komorbidnya ada yang diabetes atau segala macamnya bisa kita atasi dengan menggunakan air hidrogen. Nah, ini sangat membantu sekali karena 75% hasil survei WHO adalah orang yang sehat tapi sakit. Nah, rata-rata yang memiliki penyakit degeneratif itu yang sehat tapi sakit. Nah, makanya jadi para sahabat Altram semuanya, ini kesempatan kita. Jadi kita membantu orang-orang ya mungkin saja ya orang-orang ini punya penyakit komorbid dan kita bisa bantu atas penyakit komorbidnya. Kita jangan lengah terhadap virusnya, tapi kita bisa fokus pada penyakit komorbidnya tadi. Ya, banyak sekali dan saya melihat teman-teman yang bisa memanfaatkan keadaan ini artinya mengedukasi lebih tentang bahayanya COVID ini dengan penyakit komorbid penyerta ini justru sangat bagus sekali mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Sehingga walaupun kita terkena penyakit COVID-nya ini nggak terlalu ini ya sangat nggak berbahaya karena yang berbahaya itu adalah kalau kita punya penyakit penyerta atau Nah, saya juga belajar dari Dr. Arbain luar biasa. Saya sudah mulai menerapkan bahwa saya minum nggak perlu haus, ya. Jadi mungkin tadi lihat Zoom ini udah berapa kali minum ya. Itu Bapak Ibu nikmat sekali ya. Beda dengan ketika kita haus harus minum, kayak ada keterdesakan. Tapi kalau kita kayak menikmati sebuah makanan, kita rutin mengkonsumsi, ini nikmat dan badan kita akan lebih segar. Dan itu adalah testimoni dari saya sendiri. Ya. Jadi ayo kita undang lebih banyak lagi hari ini. Ini luar biasa 30 peserta yang bisa hadir ya di sini. Dr. Arbain ini adalah pakarnya air ya. Udah cum laude. Udah cum laude soal air. Jadi ayo kita bahas ya Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung aja tanya, hidupin speakernya, langsung tanya ke Dr. Arbain, tanya ke saya juga boleh. Ya, nanti kita bahas karena di lapangan itu rata-rata penyakitnya ya hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, apalagi Bapak Ibu penyakit-penyakit seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan menambah ilmu pengetahuan kita ini kita jadi dokter semua ya. Jadi nanti di wisuda sama Dr. Arbain jadi dokter ya, Dokter Water Altram ya. Luar biasa. Okay. Seperti itu Arif mungkin dari saya. Saya ada sedikit menambahkan saja. Bukan menambahkan tapi men-sharingkan ya. Kalau menambahkan lebih cocok Dr. Arbain sama Dr. Arbain dibandingkan saya gitu. Jadi begini, tadi kan kita bicaranya adalah organ mana yang paling penting tadi ya. Yang terpengaruh itu adalah jantung dan sistem peredaran darah ya. Mungkin teman-teman hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa salah satu fungsi darah itu sendiri adalah membawa nutrisi makanan kepada seluruh sel. Jadi kalau sistem pembuluh darahnya bermasalah, otomatis aliran darahnya bermasalah, penyampaian nutrisinya kepada seluruh sel juga akan bermasalah. Jadi akar permasalahannya itu sama Dr. Arbain tadi itu adalah kita perlu memperbaiki sistem aliran darah kita. Karena dengan sistem aliran darah yang baik, nutrisi tersampaikan dengan baik kepada seluruh sel. Dan darah juga membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Karena kita butuhkan itu. Nah, ini jadi salah satu fungsi darah itu harus kita perdalami, kita pertajam bahwa kenapa harus pembuluh darah? Karena darah membawa nutrisi kepada seluruh sel dan juga membawa oksigen. Itu yang dibutuhkan adalah untuk sel kita. Begitu ya Dr. Arbain ya? Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, kabar gembira terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Don tadi sama Dr. Arif. Saya kasih gelar. Jadi terkait tadi dengan aliran darah, kabar positifnya, air hidrogen ini sudah terbukti mampu mengencerkan darah. Nah, itu. Kalau darah itu lebih encer, maka alirannya dia lebih lancar. Dan terbukti juga
Air hidrogen ini mampu meningkatkan kadar oksigen sehingga proses metabolisme meningkat sehingga energi yang terbentuk pun akan lebih meningkat. Itu satu poin ya. Jadi air hidrogen ini tadi kita belum kupas sampai ke situ ya. Jadi mengencerkan darah sehingga ada penyempitan darah, dia bisa lebih leluasa mengalir ya. Kemudian oksigen juga meningkat. Nah, terkait tadi dengan Dr. Don menyampaikan COVID ini yang berbahaya itu komorbid ya. Kita harus atasi komorbid itu diabetes, hipertensi, segala macam lah ya, yang penyakit-penyakit komorbid ini yang akan memperparah kalau orang yang terkena infeksi virus. Ya. Nah, kenapa komorbid ini yang udah bawa penyakit kemudian terinfeksi jadi lebih berat ya? Terkait tadi sistem imun orang yang sudah bawa penyakit, misalnya dia ada hipertensi, tadi aliran darahnya nggak lancar, kemudian juga ada diabetes, kemudian darahnya juga nggak bagus, otomatis tadi sel-sel yang membangun sistem imun ini akan terganggu. Otomatis sistem imunnya itu akan lemah. Karena sistem imunnya lemah, pembentukan antibodi nggak optimal, otomatis virus yang merajalela, otomatis akan menyebar ke seluruh tubuh sehingga lebih berat. Itu konsepnya. Nah, sekarang dengan konsumsi air hidrogen, selain komorbidnya tadi yang hipertensinya bisa dikendalikan, seperti Dr. Don sampaikan, diabetesnya bisa dikendalikan, sistem imunnya juga langsung diperbaiki juga dengan air hidrogen ini. Jadi langsung dia sasarannya kemana-mana, baik itu untuk penyakit komorbidnya, hipertensi, diabetes, segala macam, kemudian baik untuk sistem imunnya, langsung dibangkitkan lagi. Jadi sangat efektif teman-teman. Jangan lepas botol Dr. Water dan Dr. Water Unity hidrogen ya. Itu tambahan kali. Oke, luar biasa. Ya, jadi kita simpulkan buat teman-teman semuanya ini yang kebetulan tidak punya basic medis seperti Dr. Don dan Dr. Arbain buat kita ya. Jadi kenapa hidrogen ini bisa menyembuhkan ya, memberikan efek penyembuhan lebih cepat ya. Memberikan efek penyembuhan lebih cepat karena membantu yang tadi itu saluran-salurannya itu diperbaiki, nutrisinya terpenuhi. Untuk regenerasi sel itu perlu nutrisi. Kalau nutrisinya nggak terpenuhi, tidak ada saluran yang tepat, ya makanya terjadi degeneratif itu tidak lagi pada usia lanjut, pada usia muda pun bisa terjadi karena faktor pola hidup dan pola makan ya. Nah, contohnya misalkan yang tadi kita singgung tadi adalah kita biasa minum, tapi minum di luarnya nggak minum air putih. Makanya saya tanyakan itu ya. Misalkan kita minum yang berwarna, yang berasa, apalagi yang ada gelembung-gelembungnya itu, kena es batu kayaknya seger banget gitu ya. Ternyata ini kan memberikan efek asam. Disampaikan tadi bahwa tubuh kita ini cenderung adalah mengkonsumsi yang asam-asam-asam. Ya, walaupun rasanya manis gitu ya. Ternyata di dalam tubuh kita adalah berefek asam. Penyakit degeneratif merupakan satu penyakit akumulasi yang jangka panjang. Ya, dirasakan itu ya usia di atas 30 tahun karena kemampuan sel kita mulai mengalami penurunan kemampuan untuk meregenerasinya. Nah, dulu orang udah usia 40 baru kena, tapi sekarang sudah nggak karena faktor gaya hidup ya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi. Dr. Don masih ada yang tambahkan, Dok? Ini seru banget saya hari ini ada ketemu 2 dokter hari ini. Nah, saya rasa mungkin dilempar kepada peserta saja. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh. Iya, lanjut kayak kenal saya ini. Aduh. Saya kenal, Dok ya? Iya. Kalau saya kenal banget, Dok. Silakan Bu Nancy. Oke, ini saya langsung saja. Ya, saya mengalami apa yang telah saya alami dari kasus di lapangan selama ini. Jadi kalau untuk para pengguna mitra-mitra yang menggunakan botol Dr. Water yang alkalin, itu biasanya mereka mengalami suatu detoksifikasi yang lebih signifikan dibanding yang hanya menggunakan botol Dr. Water yang elektrik. Contoh, ada kasus waktu itu dia penderita hipertensi. Jadi ketidakstabilan atau tensi darahnya itu sangat terjadi lonjakan, naik sekali, low sekali gitu.
apa yang menyebabkan dua kasus ini berbeda. Maksud saya itu kenapa pada kasus penggunaan air Dr. Water yang new waktu itu ya, yang biomineral itu efeknya itu berbeda dengan yang hanya hidrogen saja gitu, yang tidak terlalu signifikan itu efeknya. Apa yang terjadi di dalam tubuh orang tersebut gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan, Ini kayaknya Pak Arif apply-nya dokter nih kayaknya nih. Pertanyaannya, waduh, luar biasa Bu Nancy ini. Iya, pertanyaannya tajam ini. Silakan Dr. Arbain. Iya. Terkait tadi case-nya hipertensi ya. Ya, tiba-tiba naik benar, kemudian turun ngedrop benar. Nah, itu kalau menggunakan Dr. Water alkalin ya, alkalin yang batuan ya. Nah, kita tahu kalau yang batuan itu suplai biomineral ya. Di situ ada biomineral. Nah, kalau yang hipertensi, yang terkait dengan hipertensi, biomineral ini mempengaruhi juga efek ke sana terhadap hipertensi ya. Tadi hipertensi itu terkait dengan ada sumbatan, atau pengecilan pembuluh darah, ya, ada vasokonstriksi segala macam sehingga tensinya naik. Nah, kalau dia drop benar. Nah, bicara tentang tensi juga banyak faktor juga. Ini juga harus case by case ya. Jadi case by case dalam arti saat dia tinggi sekali, saat itu dia dalam kondisi seperti apa gitu. Jadi orang yang sedikit terganggu aja pikirannya itu akan naik tensinya. Jadi faktor emosi segala macam. Nah, waktu dia ngedrop itu, nah ini juga harus diteliti juga apa dia mengkonsumsi obat-obatan atau apa obat hipertensi atau apa aja harus diteliti. Jadi nggak terlalu signifikan. Kenapa ini efek detoxnya? Nah, kalau saya bilang ini bukan detox ya. Jadi kalau detox kan pengeluaran racun sehingga menimbulkan gejala gitu. Kalau ini emang fluktuatif tensinya. Nah, tensi itu fluktuatif naik turun secara signifikan itu bergantung keadaan pasien tersebut gitu. Kondisinya saat itu sangat variatif ya. Nah, kalau air hidrogen, nah khususnya hidrogen yang ini mungkin kadar mineralnya juga dia lebih ini ya, lebih kecil ya ketimbang yang batuan. Nah, otomatis efek hipertensinya pun nggak terlalu seperti yang batuan ini. Itu kalau mau dikaitin. Tapi ini bukan detox. Kembali kalau dia naik pasiennya hipertensi, kemudian dia naik turunnya enggak ini, itu berbagai keadaan. Jadi harus dilihat case-nya, jadi kondisi dia saat itu. Tapi ini bukan tergolong detoksifikasi. Ya, kalau detoksifikasi itu terjadi ketika air ini membersihkan racun, racun ini akan keluar dari tubuh pasien tersebut itu menimbulkan gejala. Nah, seperti itu. Kalau yang tensi, nah ini juga biasanya di fase sama diabetes. Hipertensi saya perhatikan sama dengan diabetes di bulan-bulan pertama, kedua itu fluktuatif. Itu fluktuatif, naik turun. Diabetes juga gitu. Naik turun, belum stabil. Nah, itu hal yang biasa. Itu proses kalau secara ini anatomi ya, dia lagi memperbaiki jaringan-jaringan pembuluh darahnya segala, otomatis bisa terjadi kenaikan dan keturunan, kenaikan dan turun hipertensi maupun diabetes itu. Nah, ketika dia sudah pulih semua, itulah keadaan stabil, biasa 3-4 bulan kalau untuk hipertensi sama diabetes ya, yang pengalaman saya. Jadi kembali itu Bu, kalau air alkalin memang kadar mineralnya yang lebih tinggi, apalagi rendamannya lebih lama ya. Kalau hidrogen kadar mineralnya nggak terlalu. Nah, efek menaikkan tensi otomatis yang alkalin ini yang lebih menaikkan tensi ya. Tapi terkait tadi dengan pasien yang naik turun secara drastis itu bukan detox, tapi kembali ke keadaan pasien tersebut. Itu kali ya, Mas Arif ya. Oke, terima kasih Dok. Waktu itu memang saya juga baru ingat, dia itu rendaman yang semalaman, paginya itu dia minum 1 botol sampai habis gitu. Padahal sebelumnya sudah di warning, ya. Padahal sebelumnya itu dia sudah di warning bahwa enggak pakai rendaman yang
2 jam, kemudian step by step 5 jam, atau ketika dia sudah ada rendaman semalaman itu setidaknya dicampur dulu. Cuman ya mungkin ya refleks atau gimana, pengen cepat sembuh atau gimana, terus dia langsung Naik minum tiba-tiba. satu botol Naik habis. tiba-tiba tensinya. Langsung naik itu waktu Naik. itu. Tadi itu karena kadar mineralnya begitu tinggi, direndam semalam, dia minum otomatis darahnya lebih kental, naik dia itu dinilai nama air hidrogen. Ya. Jadi intinya jangan terlalu lama. Saya sarankan kalau yang ini makanya 2 jam harus habis. Okay. Sebotol gini 2 jam. Ini saya udah mau habis nih. Jadi kalau makin lama, besar, ya, makin kadar mineralnya makin tinggi. Nah, itu nggak bagus juga. Saya kalau udah sedikit tambah lagi air biasa. Jadi supaya terus ngalir. Kalau yang alkalin ya. Jadi jangan rendaman terlalu lama. Iya, jadi faktor yang menyebabkan itu terjadi kadar mineral ya Pak ya, bukan kadar pH ya? Bukan. Ya pH terbentuk karena mineral tadi. Ya. Oke. Karena Terima mineral kasih. tadi, mineral alkalin. Terima kasih Pak. Iya. Ini tadi kan kita bicara tentang cara minum air yang baik ini. Ya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, tapi mungkin kita akan mengulang kembali ya. Ya. Minum air ini yang baik bagaimana, Dok? Ini air 1 botol ya. Kadang-kadang kita minum tuh saking hausnya atau saking nikmatnya minum air hidrogen, 1 botol sekali minum habis. Gimana itu, Dok? Apa kita minumnya 1 teguk 2 teguk aja gitu loh, Dok? Jadi karena ini penting juga buat kita gitu loh. Ya. Nah, ini cara minum yang baik ya, sekalian saya kupas ya. Pertama jumlahnya tadi 45 mili per kilogram berat badan. Saya 70, berarti sekitar 3,5 liter lah sehari. Nah, dari 3 liter itu 2/3-nya di pagi hari bangun tidur sampai jam 12. Itu pas. Kalau kita pencernaan itu ada 3 fase pencernaan jam 12 siang sampai jam 8 malam itu kita mencerna ya. Kemudian ketika kita istirahat itu fase penyerapan. Apa yang dicerna siang dan sore hari diserap oleh sel tubuh kita. Nah, kemudian fase pagi hari itu bangun tidur sampai jam 12 fase pembuangan. Nah, fase pembuangan ini perlu digelontor dengan air karena itu perbanyaklah minum di pagi hari. Bangun tidur langsung minum. Nah, kalau pagi hari boleh langsung banyak Mas Arif. Jadi jangan seteguk 2 teguk gitu kalau pagi hari ya. Kenapa? Karena 8 jam, 6 jam kita nggak minum. Saya biasakan sekitar minimal 350 mili udah langsung. Kadang-kadang 500 mili langsung, nggak apa-apa itu pagi hari. Nah, selanjutnya sarapan sedikit sekali minum air hangat boleh, kopi boleh yang suka kopi. Nah 1 jam setelah sarapan minum lagi. Saya biasakan Mas Arif 3 teguk ya, udah. Nanti setengah jam teguk lagi gitu. Pokoknya nggak refleks aja gitu. Akhirnya sebotol gini kadang 1,5 jam habis gitu ini. Jadi itu saat kita makan jangan terlalu banyak minum. Itu juga. Kenapa? Makan perlu suasana asam. Kalau kita terlalu banyak minum, asam lambungnya terganggu sehingga protein nggak bisa dicerna, nggak bisa dirubah jadi asam amino. Nah itu juga mengganggu proses pencernaan. Nah makan boleh minum dikit aja ya, air hangat atau apa. Nah kemudian kalau yang suka minum obat ya, minum air biasa aja, jangan minum air alkalin ya, atau air hidrogen, takutnya terpengaruh bahan kimia yang ada di obat itu. Saya sarankan air netral aja lah kalau di. Nah itu cara-cara minum yang ini, jangan menunggu haus. Nah saya biasakan Bismillahirrahmanirrahim, teguk 2, 3. Alhamdulillah. Nah saya baca juga ternyata kalau diawali dengan Bismillah dan Alhamdulillah sepanjang air itu ada di tubuh kita dia memberikan berkah, Insya Allah kesehatan. Ditambah lagi airnya udah sehat menyehatkan. Gitu. Jadi kembali tadi dibiasakan 3 teguk aja udah cukup. Jangan langsung 500 mili ya. Karena gini, air di tubuh kita keluarnya juga dikit-dikit Mas Arif. Air tubuh kita keluar melalui keringat, berapa cc kita keluar gitu. Jadi kita juga ganti dikit-dikit.
tapi sering gitu. Nah, kecuali habis olahraga. Nah, itu tergantung. Olahraga kan keringat mulai, itu boleh sebotol langsung minum. Ya, tergantung keadaan. Saat kita habis aktivitas yang mengeluarkan cairan banyak, air tubuh kita banyak, seperti olahraga, kita juga gantinya banyak. Tapi kalau dalam keadaan biasa, sehari-hari 3 teguk aja udah cukup. Tapi sering, ya. Nggak terasa kok, 3 liter itu nggak terasa kalau udah terbiasa. Ya, itu kali Mas Arief ya, jangan 500 ml langsung dihabisin, kecuali kalau dalam keadaan tertentu seperti olahraga, habis olahraga kok cairannya banyak keluar, boleh. Ya. Jadi minumnya harus sedikit-sedikit tapi sering ya dok ya. Itu jauh lebih efektif untuk menggantikan cairan tubuh kita. Dibandingkan sekaligus banyak kita minum, kurang begitu efektif ya, karena penyerapan pengen buang air kecil langsung. Iya kan, kalau kita banyak minum langsung pengen buang air kecil. Ya. Sedikit-sedikit, tapi sering. Ya, ini ada pertanyaan dok di chatnya, tapi yang satu mungkin saya akan jawab sendiri aja. Untuk air hidrogen itu memang sebaiknya kita minum begitu selesai kita proses. Yang paling baik kita segera diminum. Ya, karena kalau kita menunggu jeda waktu yang lama, maka kadar hidrogennya akan menurun. Sangat sayang ya, kita sudah proses, tapi kita tidak mendapatkan manfaat secara maksimal air hidrogennya. Ini yang perlu sama teman-teman kembali, saling mengingatkan saja. Nah, ini ada pertanyaan begini dok, dari Pak Supri, ini di Kediri ya. Beliau ini bangun pagi mulai jam 2:30, mungkin tahajud dan lain sebagainya, sampai dengan jam 6 pagi sudah habis 3 botol ini dok. Berarti kalau 3 botol nggak pakai sarapan nih Pak Supri ya. Udah gimana dok, kira-kira apa efeknya nih dok? Kalau dari mulai jam 2:30 pagi sampai dengan jam 6 sudah habis 3 botol, lebih kurang 2,5 jam atau 3 jam. Ada efeknya nggak dok? Ya, pasti buang air kecilnya lebih sering malam itu. Karena sementara pengeluaran cairannya kurang, inputnya besar. Otomatis yang dirangsang itu bukan yang lain, keringat atau apa, tapi buang air kecil. Pasti itu. Ini. Nah, efektivitasnya kurang begitu bagus, karena kalau malam itu nggak terlalu ini juga ya, karena yang bagus itu siang hari. Nah, siang hari yang bagus itu sebenarnya air yang dikeluarkan melalui keringat, Mas Arief. Keringat itu makanya kita olahraga supaya keringat kita keluar. Nah, itu yang mengeluarkan dari sel-sel tubuh kita. Itu yang melalui kapiler segala macam. Iya. Kalau melalui urin kan gitu. Kalau urin kan dari pembuluh darah, kemudian yang ngalir ke ginjal, difilter, kemudian disaring, kemudian dibuang melalui urin kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau yang keringat itu dari seluruh kapiler ini tubuh kita, itu yang lebih efektif. Makanya kita olahraga itu bukan sering kencing gitu. Ya. Jadi air yang dikeluarkan melalui keringat itu akan membawa racun yang lebih banyak juga dari ini. Apalagi pasti kalau Mas Karsidi apa siapa tadi, pasti kencingnya bening gitu, bukan kuning lagi, bening. Kalau bening itu dia udah lagi itu berarti udah nggak banyak racunnya itu yang dibuang gitu, banyakkan air. Ya, jadi ini kembali lagi nih ada teman juga yang tanyakan, dia produksi air hidrogen 1 botol langsung dihabiskan semuanya. Ya kalau kuat sih nggak apa-apa Bu, tapi kalau nggak kuat ya setengah, nanti proses lagi yang kedua habisin setengah lagi. Saya kira begitu aja ya. Ini hanya masalah teknis ya, bagaimana mengkonsumsinya gitu. Jadi memang yang paling baik itu tidak sekaligus dengan jumlah yang banyak, tapi sering ya. Dengan seringnya ini ada manfaat lain yang bisa kita dapatkan, yaitu rasa haus kita akan jadi lebih berkurang. Ya, contohnya begini, kalau kita minum 1 botol sekaligus, 1 jam kemudian kita baru minum lagi, mulutnya udah keburu kering lagi ya ini dok. Ya kan, jadi akhirnya kan kita harus minum banyak terus ya, jadi lebih efektif memang kita mengkonsumsinya sedikit-sedikit, ya 2 teguk, 3 teguk, ya total paling 5 teguk kalau gitu ya dok.
2 dan 3. Itu sudah Tadi cukup. konsep air keluar dari tubuh kita terus dikit-dikit juga itu yang makanya Seimbang. kita. Nah, Nah ini sebelum saya lupa, kemarin juga ada pertanyaan waktu saya nyampaikan air RO itu tergolong air tidak sehat gitu kan, RO nih. RO air tidak sehat, air oksigen tidak sehat. Terus, nah ada yang nanya Grup Malang, ada yang nanya, Dok, kalau itu air RO tidak sehat, kenapa ada negara-negara gitu mengekspos air RO itu air yang apa gitulah ya. Nah ini kalau negara itu bicaranya air layak minum ya, air layak minum. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, layak minum, tapi sehat enggak. Jadi ini pendalaman gitu. Jadi layak minum tapi nggak sehat, banyak gitu. Layak dimakan tapi nggak sehat, kan banyak itu. Kita kan bahas air tingkatan tidak sehat, sehat, dan sehat menyehatkan, kan gitu. Jadi oke, kalau dia mungkin di sana krisis air, susah mengkonsumsi mencari air bersih segala macam untuk diminum, RO itu teknologi yang paling sederhana yang bisa diterapkan. Jadi got saja bisa dibuat itu air minum ya, air minum dari got saja bisa diproses dari melalui RO ini ya, melalui mesin RO jadi air minum. Tapi apa itu kalau kita dalami lagi yang masuk ke tubuh sehat apa enggak sehat? Nah, itu yang ini kan kita bicara lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar air layak minum. Tapi air layak minum ini sehat enggak? Kita bicara kesehatan, bukan bicara air minum. Seperti di laut, di tempat-tempat yang ini, ya RO itu teknologi yang paling simpel, Mas Arif ya. Jadi itu makanya negara-negara mungkin di situ kesulitan air bersih, teknologi itu diekspos gitu. Tapi bukan berarti dia bicara kesehatan, dia bicara air layak minum. Air layak minum itu layak minum, waktu dia minum nggak langsung sakit, tapi bertahun-tahun tadi kan kombinasi RO itu asam, nggak ada mineral. Nah, jangka panjangnya itu yang kita bicara lebih dalam ketimbang air layak minum. Bukan air layak minum aja, tapi air tidak sehat. Nah, air layak minum tidak sehat gitu. Air layak minum ini sehat, air layak minum harus sehat menyehatkan. Semuanya layak minum. Layak minum itu belum tentu sehat, sama dengan makanan-makanan yang kita makan. Layak kita makan, dapat izin, tapi sehat nggak? Ya itu mungkin ini materinya lebih dalam ketimbang tadi superficial. Kalau negara kan bicaranya superficial. Ya makanya ada negara-negara yang mengekspos tentang RO itu. Ya. Nah, saya ingin menambahkan pertanyaannya Pak Supri tadi ini. Saya juga jadi tertarik ini, Dok. Pak Supri ini kan minum airnya luar biasa, jumlahnya dalam waktu hanya 3 jam, kurang 3 jam bisa 3 botol. Otomatis buang urinnya lebih banyak, warna urinnya tetap menjadi sangat bening ya. Nah ini apakah ada resiko ke kita kekurangan elektrolit di dalamnya Dok? Karena jumlah air kita minum terlalu banyak. Jadi kalau dalam waktu singkat, kita minum dalam jumlah yang banyak itu bisa kekurangan, bahkan terjadi keracunan ya itu dalam waktu singkat. Tapi kalau 3 jam ya 3 jam itu 3 botol berarti 1,5 liter, nggak sampai lah kekurangan elektrolit itu. Jadi ada resiko kalau emang konsumsinya terlalu banyak, karena waktu kita buang urin segala macam itu dia akan mengeluarkan mineral-mineral, elektrolit segala macam ya. Nah kalau yang diminum air mineral mungkin nggak terlalu berefek lah ya. Sebenarnya ada Mas Arif itu resiko terlalu banyak minum itu makanya ada istilahnya kan ada natrium, kalium gitu, itu yang nggak boleh, jadi overhidrasi itu yang bisa nimbulin bengkak segala macam. Nah dulu ada saya kalau di offline suka nanya kalau minum ada nggak yang keracunan air gitu, nggak ada. Padahal ada keracunan air kalau kita minum dalam waktu singkat dan jumlah yang banyak, misalnya 1,5 liter dalam 1 jam, nah itu bisa keracunan, itu bisa otaknya bengkak segala macam. Nah, karena tadi itu Mas Arif, elektrolitnya terganggu, natrium, kaliumnya, sehingga terjadi udema. Ya, ada resiko terlalu banyak minum
dalam jumlah yang ini, tapi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Kalau tadi 3 botol 1,5 liter 3 jam masih belum lah, belum. Masih oke ya dok ya? Ya. Tidak benar. Nah ini ada pertanyaan lain dok. Ada satu kasus penderita penyakit jantung ya, tapi setelah minum Dr. Water sangat terbantu. Hanya saja mengalami pembengkakan pada kakinya, belum mengalami perbaikan. Ini bagaimana dok? Ya, nah ini kalau sakit jantung itu kalau udah bengkak kaki itu udah gagal jantung ya, gagal jantung itu dekom. Nah itu karena jantung tadi saya ketika kontraksi dia nyebarin aliran darah. Nah ketika dia dilatasi dia nyedot darah. Nah kemampuan kontraksi dan dilatasi jantung ini menurun, otomatis waktu dia nyedot ini dia nggak semua kesedot, akhirnya air itu keluar dari, terjadilah udem kaki lah di ini. Nah biasanya secara medis kita kasih diuretik yang memperlancar buang air kecil, memperbanyak buang air kecil supaya air yang keluar dari bengkak di kakinya itu keluar melalui urin ya. Nah kemudian juga dikasih obat penguat kontraksi jantung, biasanya entah digoxin, kalau ini furosemid segala macam. Nah minum air ini tadi ya itu tadi karena dia bisa mengencerkan, otomatis beban jantung akan berkurang, makanya terbantu. Kemudian juga oksigennya tinggi, otomatis metabolisme juga meningkat, ya sangat terbantu jantungnya. Nah terkait dengan udemnya masih tadi, udem kakinya masih tadi, berarti faktor dilatasinya ini masih kurang ini. Boleh kalau ini dibantu dengan obat. Ya, tadi saya sampaikan air nggak menggantikan obat, obat nggak menggantikan air. Jadi sangat berjalan bersama-sama. Nah, boleh minum lasik, furosemid, segala macam, sehingga dalam sehari 2 hari langsung kempes gitu. Sehingga yang terbentuk lagi, jantungnya lebih bagus lagi kan, karena tadi minum air ini, tapi terbentuk lagi. Mudah-mudahan nggak akan timbul lagi bengkak-bengkak kakinya. Jadi kalau saat minum air ini masih ada ini, boleh dikombinasi dengan obat tadi. Obat itu mengatasi saat itu. Apalagi kalau dia timbul sesak, ya boleh minum obat jantung, digoxin. Kalau yang untuk ininya lasik atau furosemid, minum itu supaya kencingnya banyak. Akhirnya air yang di sini keluar, air yang di lutut itu, otomatis bengkaknya kurang. Nah, nggak timbul lagi karena terus konsumsi ini. Jadi jangan mengharapkan minum air ini akan mengurangi ini bengkak di kakinya. Nanggap nggak Mas Arif ya? Mudah-mudahan ini, karena ya air di situ kelebihan air gitu. Sekarang kita konsumsi air ini. Nah kalau untuk mempercepat pengurangan air yang di kakinya, bengkak di kakinya, dengan tadi obat yang memperlancar kencing. Memperlancar kencing, otomatis kalau dia sering kencing, minum 1 tablet aja kencingnya terus, otomatis kesedot nanti itu, diserap air yang bengkak di kaki itu, otomatis bengkaknya akan hilang. Itu porsinya obat, bukan porsinya air hidrogen. Porsinya air hidrogen membantu jantung supaya dia bisa kerja lebih ringan lagi ngatasin ini. Ya, ada 2 itu. Jadi jangan mengharapkan ini akan kempes gitu. Itu lama sekali kempesnya. Nah, tapi kalau minum obat yang tadi memperlancar air kencing, tadi kan air selalu begitu, selalu seimbang. Memperlancar kencing otomatis nanti dia akan kempes. Ya itu porsinya obat, Mas Adi. Ya. Oke, ini mungkin satu lagi pertanyaan dokter. Apa perbedaannya ini dokter antara air alkali dengan alkalis? Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Gusti. Ya. Dan untuk pasien penderita penderita ginjal dan cuci darah, air apa yang paling cocok buat mereka? Nah, dokter itu kayaknya. Ya, alkalais dengan alkalin kali ya, alkalin dengan alkalais. Nah ini perbedaannya adalah teknologinya. Alkalais istilah untuk air yang diproses secara elektrolisis. Ya, tadi air hidrogen itu alkalis water. Ya. Dr. Unity itu alkalis water, bukan alkalin. Kalau alkalin itu air yang
ditambahkan mineral alkalin, ya mineral alkalin sehingga terjadilah alkalin. Ini jadi beda alkalis dan alkalin. Alkalis proses elektrolisis tanpa penambahan mineral. Nah, sementara alkalin air yang dibentuk dengan menambahkan biomineral alkalin. Nah, untuk pasien yang udah gagal ginjal, itu yang terbaik alkalis. Nah, Dr. Water Unity itu saya sarankan. Kalaupun dia alkalin, alkalinnya bukan dari mineral. Ya, kalau kita tahu, kalau orang yang udah gagal ginjal, otomatis pembatasan mineral segala macam, ya pembatasan asupan air. Nah, kalau dia konsumsi air alkalin, memperberat lagi kerja ginjalnya. Nah, bagusnya air RO, saya saranin air RO yang diproses secara elektrolisis, Dr. Water Unity, untuk yang gagal ginjal. Ya, itu kali Mas Arif ya. Beda alkalis dan alkalin. Kemudian untuk yang gagal ginjal ini bagusnya minum apa? Saya sarankan yang alkalis. Ya. Elektrolisis ya. ya. Untuk Pak Arif sedikit tambahan juga. Ya mungkin untuk Bu Gusti pakai yang hidro juga nggak apa-apa Bu. Ya, selain dari Unity kita juga bisa pakai. Oh iya, yang penting proses ya, alkalis. Hidrogen. Elektrolisis ya, seperti elektrolisis. Jadi itu sama aja, kita bisa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan Bu Gusti kepada Ibu bahwa itu lebih yang bagus. hidro juga sama, itu alkalis ya. Yang hidro itu alkalis. Dan yang paling berefek adalah, paling banyak efeknya adalah kita menggunakan yang namanya inhalasinya. Nah, khusus bagi yang penyakit ada mengalami pembengkakan, yang ada mengalami odem. Nah, ini saya punya pengalaman bahwa di samping dengan obat-obat diuretik yang diberikan, ya kita bisa berikan juga inhalasinya, ya, inhalasi hidrogen. Nah, ini sangat membantu sekali prosesnya dengan diuretik yang membuang cairan ke dalam, membuang cairan dari tubuhnya, ya. Dan dia, kalau orang-orang yang udah odem kan memang tidak boleh banyak asupan yang masuk ke dalam tubuhnya cairan, ya. Malah makin enggak. Nah, makanya kita bisa menggunakan ini adalah dengan menggunakan hidrogen, inhalasi hidrogen. Dimana kalau inhalasi ini kan dia cairan ini terbatas. Jadi, saya pernah mengalami pasien seperti itu, pernah saya terapi, ya alhamdulillah diuretik juga jalan, inhalasi juga jalan, kakinya kempes, ya, dan dia sekarang sudah mulai ada pemulihan. Ya, jadi seperti itu untuk yang bengkak jantungnya tadi ya seperti itu. Mungkin itu Pak Arif tambahannya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya mau jawab dulu. Ini ada yang dari Pak Supri juga tentang penggunaan fiber ya. Jadi fiber ini kita lebih cenderung adalah kepada sistem pencernaan. Ya, ini sistem pencernaan. Dan fiber sendiri tidak bersifat diuretik, jadi tidak membantu melancarkan urin ya. Tapi lebih banyak membantu membuang toksin atau fases di dalam sistem pencernaan kita. Ini aja saya kira tambahan untuk Pak Supri, ini saya bantu jawab aja. Baik teman-teman, kita nggak terasa udah hampir 2 jam loh ya. Dan ini Zoom cukup panjang ngerabain pada sore hari ini. Luar biasa kita bisa sharing dengan beliau. Tentunya kita mendapatkan satu pengetahuan baru yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dengan satu niat kita akan membantu orang lain mencapai satu kehidupan yang lebih sehat lagi. Ya, tentunya adalah merupakan satu harapan kita semua. Apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh masyarakat dan membantu masyarakat menjadi lebih sehat, merupakan bagian daripada ibadah buat kita semuanya. Saya kira ini aja pertemuan kita, Dr. Arbain. Ya, terima kasih banyak telah membantu kita semua, memberikan satu pengetahuan. Dr. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih maksimal lagi mensosialisasikan Dr. Water hidrogen khususnya kepada masyarakat untuk Indonesia sehat. Hari Rabu depan kita akan ketemu dengan Dr. Oli. Ini juga tentu pembahasan yang sangat menarik. Ya, beliau ya akan memberikan ilmunya kepada kita. Tentunya ilmu ini harus kita manfaatkan, kita serap secara baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Zoom akan datang. Selamat sore. Ayam sukses. Ayam sukses. Ayam Yes, Saen. Terima kasih Dr. Arbain. Pak Sama-sama, Arif, Bu. Salam semua, sukses semua ya. Di Zoom yang akan datang. Sehat semua.